Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mengasihi hidup kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh terbangun dari tidur kami menikmati hari yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Amsal 16 ayat yang ke-9, beginilah firman Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, rohani jolma marsakap dalanna, alai jahobado patotu langkana, hido sahatna. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi tema dari kebenaran firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini adalah rencana manusia versus ketentuan Allah. Rencana manusia versus ketentuan Allah. Saya ingin mengawali renungan pagi ini dengan satu pertanyaan, yaitu adakah seseorang merencanakan yang buruk atas hidupnya? Tentulah kita dapat menjawab pertanyaan itu. 100% jawabannya adalah tidak. Karena memang tidak ada orang yang menghendaki hal buruk terjadi atas hidupnya. Sebaliknya pasti merencanakan dan memikirkan yang terbaik bagi dirinya. Tetapi sejauh mana rencana seseorang tersebut sesuai dengan ketentuan Allah? Itulah yang saat ini sedang kita renungkan. Ada dua poin penting yang ditegaskan oleh firman Tuhan ini. Yang pertama ialah hati manusia memikirkan jalannya. Itu yang disampaikan pada kalimat yang pertama. Rohani jolma marsakap dalanna. Ini tentu hal yang wajar, hal yang lumrah. Ketika kita menjadi seseorang, menjadi manusia, maka wajar kita memiliki rencana. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, mengapa hati yang memikirkan jalannya? Bukankah harusnya pikiran yang memikirkan? Bukankah hati adalah pusat perasaan? Justru karena itulah di dalam hati manusia semua bermuara segala keinginan, kehendak keinginan manusia ada di dalam hatinya. Apa yang bisa memuaskan hasrat hatinya, itulah yang dipikirkan manusia. Hobar tulamoni rohanaido na dipikir hon manusiai. Bukankah kita, rencana kita harusnya menyenangkan hati Allah? Ini yang sangat menarik dari Amsal. Ketika dia membahas tentang rencana manusia, tentang apa yang dipikirkan manusia itu, dia berangkat dari hati manusia. Karena di sana segala keinginan, segala kehendak dipertentangkan. Keinginan rencana yang dipikirkan manusia sering sekali adalah untuk kesenangan pribadinya. Nah, apakah demikian yang dikehendaki Allah? Inilah poin yang kedua. Ketentuan Tuhan yang jadi. Ini poin yang kedua. Itu yang dikatakan pada kalimat yang selanjutnya.
tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini merupakan kebalikan dari rencana manusia. Apapun yang direncanakan manusia, tetaplah ketentuan Allah yang jadi atas kita. Apapun yang dipikirkan manusia, tetaplah apa yang dikehendaki Allah yang jadi atas kita. Mengapa harus ketentuan Allah? Bahasa ikon sakap niribata nasaud dihita. Karena Allah yang menjadikan kita, Allah yang memiliki tujuan rencana yang lebih besar, yang lebih mulia bagi kita dari apa yang bisa kita pikirkan, dari apa yang bisa kita tawarkan, segala rencana yang terbaik sekalipun. Tetapi Allah sendirilah yang mengetahui, yang menentukan yang terbaik bagi kita. Itulah mengapa kita harus menyenangkan hati Allah, bukan hati kita. Memenuhi rencana Allah, bukan rencana kita. Jika demikian, salahkah berencana dalam hidup ini? Salahkah memikirkan yang terbaik dalam hidup ini? Tidak ada yang salah dengan hal itu. Sejauh rencana yang kita tetapkan, sejauh pikiran yang kita pikirkan, semuanya harus diukur dari kehendak Allah yang berkenan kepadanya. Itulah mengapa Rasul Paulus menuliskan di dalam Efesus 2 ayat 10, saya baca dalam bahasa Batak, ai jadi-jadian nadohita akan natinopa di bagasan Kristus Yesus, asa marulaun nadenggan hita, ai akaido di pature de batahian, asa taparangehoni salinai. Ai jadi-jadian nadohita akan natinopa di bagasan Kristus Yesus, asa marulaun nadenggan hita, ai akaido di pature de batahian, asa taparangehoni. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah yang menciptakan hidup kami. Khususnya melalui firman-Mu di pagi hari ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa segala rencana, segala pikiran yang kami miliki harus kami sesuaikan dengan kehendak Allah, harus kami sesuaikan dengan ketentuan Allah. Apakah itu berkenan kepadamu atau justru sebaliknya? Ajari kami Tuhan, umat-Mu yang lemah hina dina ini, agar kami sungguh bersandar kepadamu, memohon pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah melalui Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk hidup bagi Kristus, hidup bagi rencana Allah di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, seluruh umat-Mu, pergumulan kami, apapun yang kami lakukan, biarlah juga itu berkenan kepada Allah, sehingga hidup kami memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, hidup kami di hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.